Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam proses belajar mengajar. Kali ini dalam mata pelajaran PPKN ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menguasai dunia, yang memberikan kehidupan, memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita kembali dalam proses belajar mengajar saat ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam pada saat ini, membawa zaman jahiliyah dan menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada beberapa macam bentuk norma. Kemudian sebelum kita memahaminya, kita harus tahu apa itu norma ya. Kita harus tahu apa itu norma. Pengertian norma adalah tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi norma adalah tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat ya. Artinya inti dari pengertian norma adalah aturan dalam hidup bermasyarakat ya. Jadi seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang yang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut ya untuk berinteraksi. Jadi antum tidak semena-mena berinteraksi dengan teman antum misalnya ya. Bila antum melakukan hal yang tidak baik dengan teman antum, maka ada norma yang antum langgar ya. Bisa jadi norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama dan norma hukum. Jadi semua dalam kehidupan ini semua membutuhkan aturan ya. Manusia yang hidup di bermasyarakat itu membutuhkan aturan. Kita lihat bagaimana macam-macam norma ya. Ada yang pertama itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan hati atau bisikan kalbu ya manusia. Jadi dalam hati antum, misalnya antum contohnya pernah melakukan bohong kepada orang tua ya. Antum tidak jujur kepada orang tua. Jadi dalam hati antum mengatakan bahwa saya sudah berdosa kepada orang tua karena sudah tidak jujur ya kepada orang tua, mengatakan hal yang tidak benar kepada orang tua. Itu contohnya. Di suara hati antum mengklaim bahwa antum sudah berdosa ya. Itu suara hati. Suara hati nurani manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun ya. Ini contoh norma kesusilaan. Itu seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum ya. Jadi seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin antum mencuri misalnya ya, mengambil bukan hak antum ya, mengambil barang yang bukan hak antum. Itu tidak mungkin akan terjadi apabila antum memiliki hati yang nurani ya. Jadi itu adalah norma kesusilaan. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Seperti contohnya Ustaz kasih contoh antum norma kesopanan, antum harus sopan kepada orang tua ya. Kalau antum misalnya disuruh melakukan hal sesuatu, antum harus patuh ya, melakukan hal yang baik. Misalnya antum diperintahkan untuk sholat, maka antum harus sholat. Jadi tidak boleh antum membantah. Misalnya antum disuruh sholat subuh, misalnya dibangunkan sholat subuh, maka antum harus bangun ya. Jangan sampai antum mengatakan hal yang tidak baik. Saya tidak mau sholat. Kenapa ini bangun ana pagi-pagi ya. Itu antum sudah berdosa ya, sudah melawan kepada orang tua. Jadi antum sudah tidak sopan kepada orang tua. Begitupun juga dengan orang yang lebih tua daripada antum, walaupun bukan orang tua antum ya, dan lain sebagainya. Misalnya ada tamu di rumah antum ya, antum harus bertata krama dengan baik ya, menghormati tamu ya.
Jangan sampai antum semena-mena dengan tamu antum, ya. Antum berlalu lalang, ya, di rumah, kemudian keluar masuk, ya. Jadi tidak menghormati tamu. Jadi itu kena norma kesopanan, ya. Kesopanan antum tidak sopan, ya. Baik atau tidak baik, ya. Kalau norma kesopanan ini mengenai wajar dan tidak wajar, baik ataupun tidak baik, hal yang harus dilakukan atau hal yang harus tidak dilakukan, ya. Begitupun juga antum sebagai tamu di rumah orang, ya, antum harus memiliki tata krama, harus sopan, ya. Sebelum antum memasuki rumah, antum harus memberikan salam terlebih dahulu. Kemudian jangan masuk dulu ke rumah orang kecuali orang tersebut sudah membuka pintu, ya. Jadi itu adalah norma kesopanan. Kemudian yang ketiga ada norma hukum. Jadi norma agama adalah sekumpulan kaidah-kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi semua norma agama itu, semua wahyu Tuhan, itulah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Tuhan. Norma agama itu, penganut agama meyakini bahwa setiap diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan, ya, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Itu adalah norma agama, ya. Seperti kita, ya, agama Islam misalnya, aturan-aturan mengenai kehidupan yang ada di dunia ini, ya, itu semuanya ada di Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran dan hadis, ya, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, ya, sehingga sahabat-sahabat setelah kematian Nabi atau wafatnya Nabi, para sahabat membuat atau menulis wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Nabi di sebuah tempat, itu Al-Quran, ya. Jadi itu mengenai. Begitupun dengan agama-agama lain, ya, yang mereka percaya kepada misalnya Injil, Zabur, Taurat, ya. Jadi sebenarnya walaupun mereka percaya, tetapi kita percaya bahwa itu adalah kitab sebelum Al-Quran turun, ya, diturunkannya Al-Quran. Jadi apabila setelah Al-Quran diturunkan, maka itu tidak berlaku lagi, ya, karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi itu mengenai norma agama, ya. Jadi semua aturan kehidupan yang ada di dunia ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Oke. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah norma peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ini dibuat oleh badan-badan resmi negara secara bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus diatur oleh masyarakat. Berbeda dengan norma-norma sebelumnya. Norma-norma sebelumnya itu tidak dibuat oleh manusia atau sengaja dibuat, tetapi norma hukum ini sengaja dibuat untuk agar manusia ini tertib dan aman, ya. Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Jadi norma hukum ini memiliki dua macam sifat. Yang pertama itu sifat perintah. Jadi sifat perintah itu misalnya, Ustaz contohkan, antum diperintahkan untuk membayar pajak kendaraan. Itulah norma hukum yang bersifat perintah. Antum harus wajib membayar pajak, ya. Kemudian yang kedua ada bersifat larangan. Misalnya contohnya, antum tidak diperbolehkan mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, itu adalah larangan yang diatur oleh norma hukum. Jadi itu mengenai norma-norma yang ada di Indonesia. Semoga antum bisa memahaminya dengan pembelajaran kita yang singkat ini, ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.